Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Atikasari, dengan NIM 245QINUTI dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Video animasi ini saya susun sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Pembangunan. Melalui video ini, saya mengajak penonton untuk memahami pembangunan bukan hanya sebagai deretan kebijakan atau proyek fisik, tetapi sebagai proses administrasi yang mengatur, mengarahkan, dan menentukan arah pembangunan itu sendiri. Dalam perspektif administrasi pembangunan, pembangunan tidak semata-mata berbicara tentang pertumbuhan dan capaian angka, melainkan tentang bagaimana kebijakan dirumuskan, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Video ini berupaya merefleksikan peran administrasi pembangunan dalam menghadapi dinamika pembangunan, serta pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap proses kebijakan dan tata kelola pembangunan. Dunia tidak pernah benar-benar memulai perjalanan pembangunan dari titik yang sama. Sejak awal sejarah modern, sebagian negara tumbuh dengan sumber daya yang melimpah. Sementara itu, banyak negara lain harus memulai langkahnya dari kondisi yang penuh keterbatasan. Ketimpangan ini hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan kerja yang tidak setara, kualitas pendidikan yang timpang, dari realitas dunia yang terbelah inilah gagasan pembangunan modern lahir. Sebuah harapan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia menyaksikan lahirnya negara-negara baru. Bendera nasional berkibar sebagai simbol kedaulatan dan masa depan yang sedang dibangun. Di berbagai penjuru negeri, masyarakat berkumpul dengan ekspresi penuh harapan. Setiap wajah memegang impian akan kehidupan yang lebih baik. Kemerdekaan bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari perencanaan yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Setiap kata, setiap rencana adalah langkah menuju kesejahteraan yang nyata bagi rakyat. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, kemerdekaan akan tumbuh menjadi kesejahteraan yang menyala terang bagi semua. Dalam paradigma awal pembangunan, negara diposisikan sebagai aktor utama perubahan. Pemerintah memiliki otoritas dan kapasitas menentukan arah pembangunan nasional. Birokrasi dipercaya sebagai instrumen rasional, merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan secara sistematis. Administrasi pembangunan menjembatani visi politik dengan implementasi kebijakan. Pembangunan dipahami teknokratis, dapat direncanakan, diukur, dan dikendalikan dari pusat. Negara mengarahkan masyarakat menuju modernisasi dan pertumbuhan. Efisiensi, stabilitas, kepatuhan jadi nilai utama. Namun, ketika pembangunan terlalu terpusat dan elitis, partisipasi masyarakat terpinggirkan. Kebijakan top-down sering mengabaikan kebutuhan lokal. Disinilah benih persoalan mulai muncul, belum sepenuhnya disadari. Setelah pembangunan dijalankan berdekade, realitas yang muncul tak sepenuhnya sesuai harapan awal. Pertumbuhan ekonomi dan modernisasi memang terjadi di berbagai sektor, namun tak dirasakan merata. Kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan sosial tetap bertahan di banyak negara berkembang. Banyak kebijakan dibangun atas asumsi pertumbuhan otomatis meningkatkan kesejahteraan. Kenyataannya, pertumbuhan lebih banyak dinikmati kelompok tertentu. Sebagian besar tetap rentan. Harapan perlahan berubah menjadi kekecewaan dan kelelahan sosial. Beberapa dekade pembangunan menyingkap jarak antara rencana dan realitas. Saatnya refleksi. Selama bertahun-tahun, keberhasilan pembangunan kerap diukur melalui angka-angka pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto meningkat, investasi bertambah, dan proyek-proyek besar terus bermunculan. Grafik ekonomi menunjukkan arah yang terus menanjak. Namun, di balik angka-angka tersebut,
realitas sosial banyak masyarakat tidak mengalami perubahan berarti. Pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menciptakan keadilan sosial. Ketika hasil pembangunan terdistribusi secara tidak merasakan, kesenjangan semakin melebar. Pembangunan harus dinilai tidak hanya dari angka ekonomi, tapi juga dari keadilan sosial yang tercapai. Di banyak negara berkembang, birokrasi yang seharusnya menjadi penggerak pembangunan justru berubah menjadi hambatan. Tumpukan prosedur, praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya akuntabilitas perlahan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara. Administrasi publik kehilangan orientasi pelayanan dan semakin jauh dari kepentingan publik. Pembangunan yang dirancang secara teknokratis seringkali mengabaikan dimensi etika dan moral. Ketika pejabat publik lebih melayani kepentingan elit dibandingkan kebutuhan masyarakat, tujuan pembangunan menjadi kabur dan kehilangan legitimasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan tidak hanya bersifat teknis atau administratif. Ia juga merupakan krisis nilai, integritas, dan tanggung jawab publik. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong lahirnya refleksi kritis dalam administrasi pembangunan, sekaligus membuka ruang untuk mempertanyakan kembali peran birokrasi, negara, dan moralitas dalam proses pembangunan itu sendiri. Memasuki dekade kelima pembangunan, dunia seakan berhenti sejenak untuk menilai dirinya sendiri. Pengalaman panjang selama 4 dekade sebelumnya tidak hanya menghadirkan capaian, tetapi juga menyisakan berbagai persoalan struktural. Dari kondisi inilah muncul pertanyaan yang tak lagi bisa dihindari. Apakah pembangunan benar-benar telah membawa perubahan yang adil? Dekade kelima bukan sekadar kelanjutan dari fase sebelumnya, melainkan sebuah titik refleksi yang penting. Kegagalan kebijakan, ketimpangan sosial, serta krisis yang berulang memaksa para pembuat kebijakan untuk meninjau ulang asumsi-asumsi lama. Administrasi pembangunan dituntut untuk bersikap lebih kritis dan terbuka terhadap evaluasi. Refleksi menjadi langkah awal untuk mencari arah baru yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dekade kelima menghadirkan tantangan baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Globalisasi menghubungkan negara-negara ke dalam satu sistem ekonomi dunia yang saling bergantung. Tekanan dari pasar global dan lembaga internasional memengaruhi arah pembangunan negara berkembang. Krisis lingkungan dan perubahan iklim semakin menambah beban pembangunan yang harus diatasi. Administrasi pembangunan berada di tengah dilema antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial ekologis. Administrasi pembangunan dituntut untuk lebih adaptif dan mampu menavigasi berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Di tengah berbagai tantangan, satu pertanyaan kembali mengemuka dan tidak mudah diabaikan. Pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Apakah ia dirancang demi kepentingan negara, melayani logika pasar global, atau benar-benar ditujukan untuk manusia sebagai subjek utama pembangunan itu sendiri? Selama ini, praktik pembangunan kerap lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Kelompok masyarakat rentan seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya pembangunan kehilangan dimensi keadilan, partisipasi, dan keberpihakan sosial. Dekade kelima menuntut perubahan cara pandang yang lebih mendasar. Pembangunan harus dikembalikan pada tujuan dasarnya, meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dekade kelima menandai terjadinya pergeseran paradigma yang penting dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai tujuan tunggal dan utama, melainkan sebagai salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas dan merata. Pembangunan mulai dipahami sebagai proses jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan. Kesadaran ini lahir dari pengalaman panjang kegagalan pembangunan yang mengabaikan dimensi sosial dan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menimbulkan kerusakan ekologis. Pembangunan dituntut untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pergeseran paradigma ini menuntut perubahan cara berpikir dalam administrasi pembangunan. Keberhasilan diukur dari kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat untuk masa depan yang lebih cerah. Seiring perubahan paradigma pembangunan, tuntutan terhadap administrasi publik semakin meningkat. Administrasi pembangunan kini tidak hanya berorientasi efisiensi, tapi juga akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan pembangunan harus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Masyarakat kini berhak mengetahui, mengawasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Administrasi yang akuntabel membuka ruang dialog setara antara negara dan warga. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Pada dekade kelima, fokus pembangunan bergeser. Manusia menjadi pusat. Bukan sekadar infrastruktur, melainkan peningkatan kualitas hidup. Dalam kerangka ini, pendidikan menjadi indikator utama. Anak-anak belajar, guru membimbing, kapasitas tumbuh lewat kesempatan yang setara. Kesehatan turut menjadi tolok ukur. Tenaga kesehatan hadir, melayani dengan empati, memastikan layanan yang mudah diakses dan bermutu. Pendekatan berbasis manusia menegaskan partisipasi. Warga berdaya, bermitra, membangun ekonomi lokal, kooperasi, pelatihan, usaha kecil yang inklusif. Pembangunan diukur dari sejauh mana martabat meningkat. Administrasi yang humanis mendorong perubahan adil, berkelanjutan, dan bermakna. Memasuki abad ke-21, administrasi pembangunan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan sering tak terduga. Teknologi digital mengubah cara negara bekerja, dari perencanaan kebijakan hingga penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, iklim berubah, bencana melanda, dan ekonomi dunia tak pasti menekan negara berkembang. Pendekatan birokrasi kaku tak lagi memadai. Administrasi harus adaptif, reflektif, belajar, dan berinovasi untuk kepentingan publik. Pembangunan adalah proses sosial politik yang menuntut kecerdasan institusional, kepekaan, dan keberanian menyesuaikan demi keadilan berkelanjutan. Pengalaman panjang pembangunan mengajarkan satu hal penting. Tidak ada satu jalur tunggal untuk semua. Pilihan lahir dari konteks yang hidup dan beragam. Di desa agraris, kebutuhan air, pasar lokal, dan gotong royong membentuk strategi. Setiap negara punya konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi berbeda. Di kota pesisir dan kawasan industri, pilihan menyasar pelabuhan, mangrove, teknologi bersih, dan kerja layak yang berhasil di satu tempat belum tentu efektif di lain. Kebijakan yang diadopsi tanpa kondisi lokal kerap mengabaikan struktur sosial, nilai budaya, dan kapasitas institusional. Akibatnya efektivitas menurun, muncul resistensi masyarakat. Karena itu, administrasi pembangunan harus kontekstual dan inklusif. Hormati keberagaman strategi, utamakan kearifan lokal, partisipasi warga, agar kebijakan relevan, berkelanjutan, sesuai kebutuhan nyata. Pada akhirnya, administrasi pembangunan bukan sekadar prosedur netral. Ia instrumen moral untuk keadilan sosial dan martabat manusia. Pembangunan sejati diukur dari kemampuan negara melindungi, melayani, dan memberdayakan warganya secara adil. Dekade kelima menuntut administrasi yang etis, transparan, dan inklusif. Administrasi bekerja untuk masyarakat luas. Pembangunan adalah proses bersama negara dan warga yang setara dan partisipatif. Refleksi bagi generasi penerus menjadi bekal merancang masa depan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya sekadar program atau kebijakan,
tapi proses sosial yang hidup. Di desa, administrasi pemerintahan menjadi jembatan antara negara dan warga. Kebijakan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang adil dan transparan. Ketika suara warga dihargai, pembangunan menjadi proses bersama yang membangun kepercayaan. Pembangunan menuntut kepekaan, pembelajaran berkelanjutan, dan komitmen moral. Masa depan, pembangunan ditentukan oleh nilai, keberpihakan, dan keberlanjutan. Bersama-sama, kita bangun masa depan desa yang lebih baik.